Setiap bulan kita undi, hadiahnya mobil BMW, hadiahnya Innova. Rewardnya. Kirimkan ke PO Box sekian, buktikan kalau Anda tidak merokok. Kirimkan KTP dan sebagainya. Nah, nanti ceknya nanti setiap bulan kan ada cek medis kan, benar-benar kan kalau dia bisa berhenti ngerokok dapat hadiah. Berhenti semua. Siapa yang bisa berhenti ngerokok nanti akan dinikahkan dengan putri Indonesia. Weh, berhenti semua sih. Ataupun Miss Universe. Oh, kasih Fadilah ya. Fadilah. Fadilah istilahnya. Untung. Orang ya kalau disuruh angkat batu gede nggak mau. Nih, angkat tuh batu. Kalaupun dia terpaksa ngangkat itu dalam keadaan malas-malasan dan jengkel, bisa mati. Tapi kalau kita kasih tahu di bawah batu itu ada emas, jangan diangkat, disuruh diangkat diam-diam itu. Kita kasih pengamanan nih, satpam diam-diam dikupukin satpam, diambil tuh batu mati. Itu manusia. Jadi harus ada fadilah. Fadilah. Dan itu wajib sunnah atau apa gitu? Fadilah itu bukan maksud tapi harus diyakini. Dan Allah Ta'ala tuh selalu memberikan fadilah dalam setiap amal supaya manusia semangat. Kenapa sekarang orang nggak semangat beramal? Karena nggak tahu fadilah. Ada yang tahu fadilah tapi nggak yakin. Jadi maksud kita beramal itu bukan untuk fadilah itu, bukan. Maksudnya satu, jelas mencari ridha Allah. Tapi fadilah ini wajib diyakini. Kalau nggak yakin nggak mau beramal. Kata Nabi, kalau kamu sholat di masjid itu 27 derajat. Itu kali 15 derajat diterjemahkan. Kalau derajat itu kalau dimatematikan itu jadi juta-juta jadi kali lipat. Nah, untuk memudahkan matematik kita dikasih tahu sama ulama 27 kali lipat. Kalau sholat sendiri dapat 1 juta, tadi 1 juta sendirian di kamar. Kalau kita berjamaah dapat 27 juta. Saya setelah meyakini perkara ini, gimana pun bang, saya tidak pernah niat sholat sendiri, meskipun sendiri. Bahwa kita ke Hongkong, ada masjid di sana kan, di luar negeri kemana tempat-tempat, ataupun di satu tempat di mall tidak ada orang sholat di sana, di azan dan niat sholat berjamaah. Dalam satu hadis nih, orang yang sendirian di tempat kafir ataupun di tengah hutan, dia sendiri, kemudian dia kumandangkan azan, kemudian dia iqamah, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk menjadi makmumnya seluas mata memandang. Jadi belakang kita tuh malaikat semua gitu. Tapi barang siapa yang hanya iqamah saja, dia tidak sholat, dia tidak azan, maka malaikat rakib dan atid akan menjadi makmum. Bahkan pahala sholat sendirian dengan yang berjamaah itu bukan 27 derajat, 50 derajat lebih gede. Orang yang mengumandangkan azan di tempat yang tidak ada azan di sana. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya kita tidak sholat berjamaah. Nabi itu waktu perang itu sholat berjamaah, waktu perang terancam nyawa. Sholat khauf namanya. Jadi 2 rakaat sholat langsung berdiri, digantikan sama yang lain, gantian menjaga berjamaah. Imamnya satu. Nah, jadi perkara ini yang mesti kita yakini, fadilah. Anak-anak muda itu kasih fadilah. Pahala sama fadilah sama ya? Sama. Fadilah itu kan keuntungan. Bahasa Arabnya fadilah. Bahasa Indonesia sudah ada orang tahu fadilah itu. Kan udah jadi hal yang biasa kan. Bahasa itu. Fadilah, keutamaan. Keuntungan. Keuntungan utama. Fadilah itu dari Allah. Ya. Kalau dari manusia fadilah juga. Reward ya sama aja. Reward sama. Reward itu balasan. Iya, penghargaan. Hasil. Kemudian kirimkan PO Box ini ke PO Box sekian, tutup botol ini. Itu bersih tuh tong sampah tuh sama ibu-ibu. Dikumpulin ke PO Box. Jadi orang ini memang suka dengan janji-janji. Makanya orang-orang politik sebelum dia dipilih kan dia tebar janji dulu. Dan orang tahu dia bakal dibohongin, tapi tetap aja dia mau. Gitu. Karena suka dijanjiin. Itu bukan hal yang baru ya, dari zaman dulu juga. Dari zaman Nabi dulu tidak dikasih tahu itu. Orang paling gak suka diancam, dilarang-larang. Maka Nabi SAW itu dakwahnya tidak merampas kesenangan sahabat, tapi mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Orang kalau anak kecil itu lagi asik main, kita ambil tuh, marah dia, nangis. Dia lagi main mobil-mobilan, terus kita ambil, nangis. Nah, tapi kalau kita mau ambil itu mobil, kasih robot coba yang ada remote itu yang jalan-jalan. Lupa dibuang tuh mobil. Nah, jadi kalau orang sekarang lagi sibuk maksiat, dia senang macam-macam lah dengan hiburan-hiburan, terus kita datang kita mau ambil, nggak akan sukses kan? Tapi kita sibukkan dia dalam diberi ganti yang lebih nikmat,
ajak dia silaturahmi, dakwah, ajak dia ke masjid sholat. Nggak mungkin kalau orang lagi sholat maksiat. Orang lagi main biliar nih, kita kasih tahu biliar nih mau wasting time. Ini ente, aduh buang-buang waktu ini, apalagi sampai judi ini haram ini. Besok dia nggak mau ketemu lagi kita lagi, ataupun dia akan dalam hati katakan ini si jenggot nih musuh saya nih, so alim, so nabi dia. Nah, dakwah kita nggak sampai. Nah, tapi kalau kita ikut di sana, temani mereka, kemudian setelah lagi mau azan bilang, bro ke masjid dulu ya, nanti main lagi. Nah, minimal itu udah berkurang waktu mainnya, sampai dia rasakan nikmat sholat yang tadinya mungkin tiap hari dia main, sekarang 3 kali seminggu. Nah, kemudian mungkin sekali seminggu, lama-lama ketika asik di masjid, nah dia udah nggak ada waktu lagi main biliar. Jadi nggak smart orang cerdas, orang dakwahnya dengan hadis mengancam-ancam, bukan orang yang tidak paham fikih dakwah. Ancaman itu kita baca sendiri untuk diri kita. Kalau untuk orang lain, fadilah. Sampaikan kabar gembira. Kalau yang menakutkan kita baca sendirian dan nangis. Ya hadapan Allah, saya takut ya Allah. Kalau orang lain, masya Allah, antum udah Islam, alhamdulillah. Bukan kenapa nggak pakai jilbab? Itu bukan cara dakwah Nabi. Enggak. Jangan sentuh luka orang. Kalau bahasa orang tuh tuka orang tuh yang digaruk-garuk kan lukanya tapi tambah parah. Jadi nanti ketika orang sudah merasakan nikmatnya taat, baru dia tinggalkan maksiat. Kalau orang lihat indahnya cahaya, kegelapan hilang. Kegelapan nggak usah dibahas, karena kegelapan nggak akan hilang dengan demonstrasi, dengan selebaran. Kegelapan itu akan hilang dengan satu cara saja, kita bawa cahaya, hilang gelap. Nggak usah dipersoalkan lagi. Nggak usah, mau apa yang dibahas? Cahayanya itu yang harus ditambah. Kita bawa cahaya, gelap hilang. Nah, sekarang orang nggak paham. Makanya saya sedih kadang-kadang yang melihat beberapa teman-teman yang berdakwah itu dengan menggunakan kekerasan, dengan dalil, oh ini ada contohnya. Saya bilang nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya mengobrak-abrik tempat maksiat itu, nggak ada contohnya. Nabi nggak pernah lakukan hal itu. Yang dihancurkan Nabi itu berhala di hati-hatinya sahabat orang Arab, sehingga mereka sendiri yang hancurkan berhala mereka. Bukan Nabi nggak sentuh tuh berhala sekeliling Ka'bah. Nabi nggak ikut nuruntuhin. Yang nuruntuhin orang Arab sendiri. Yang pernah satu kali Nabi mengancam itu mau membakar rumah orang-orang itu siapa? Itu orang yang laki-laki sholat fardu di rumahnya. Itu ada ancaman. Nabi SAW kata, saya ingin mengumpulkan para pemuda. Saya ingin bikin satu kelompok organisasi nih dengan Nabi SAW pemuda. Kemudian saya akan perintahkan mereka mencari kayu bakar, dan aku akan bakar rumah orang-orang yang sholat fardu, laki-laki yang sholat. Nah, tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Karena di rumah itu memang ada orang yang nggak mesti sholat di masjid, perempuan, anak-anak, orang tua, orang sakit. Nah, jangan gara-gara laki-laki yang sholat di masjid terus yang lain kena kan? Nabi nggak lakukan. Cuma segitunya Nabi itu nggak suka melihat kita itu sholat sendirian di rumah. Yang itu perintah untuk perempuan. Nah, itu ada rujukannya. Tapi Nabi tidak lakukan. Nah, tapi kalau menghancurkan tempat perzinahan, menghancurkan tempat minum-minum khamar, jadi itu Nabi tidak pernah lakukan. Yang hancurin orang itu sendiri. Sekarang orang main judi nih, kita obrak-abrik tempatnya, dia sembunyi tempat main judi. Gelap, tempat gelap, ada orang pacaran di sana, orang maksiat. Kemudian kita teriakin, dia sembunyi lagi ke tempat yang lebih gelap. Kalau tempat gelap itu memang banyak kuntilanak, banyak hantu di sana, setan kan, banyak maling-maling ngerampok kumpul di sana. Tempat gelap. Kalau kita teriak, mereka sembunyi lagi, cari lagi tempat lebih gelap. Tapi kalau kita datang bawa lentera, kabur, bubar mereka semua. Bubar. Memang itu fitrahnya, ketika tidak ada cahaya, kegelapan datang. Dan kita ini dai, kita bersifat seperti lentera itu. Bukan lari di tempat gelap, tapi bahkan kita datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat gelap. Saya ke Hatrok pakai kayak gini, memang ada kepentingan dengan dakwah kan, sama anak slang kemarin kan, beberapa hari yang lalu. Orang kritik, dia bilang, ini yang salah kostum, dia bilang kan ada foto sama slang, saya pakai gamis, pakai sandal. Bro, ente kayaknya salah kostum. Saya bilang yang salah kostum tuh mereka semua, bukan aneh, ini benar kostumnya itu. Mereka tuh jelas salah kostum, nggak pakai baju, begini semua kan.
Nah, cuman kacamata siapa dulu? Apa nak? Aca, panggil Aca. Syariat sunnah dalam azan itu menurut azan kan dakwah. Kan maknanya orang kalau dakwah itu pasti akan dapat masalah tentang pasti. Kalau kita tidak mengajak-ngajak orang kepada Allah, maka orang-orang kafir dan iblis, syaitan itu tidak akan mengibarkan bendera perang dengan kita. Nggak marah syaitan. Orang ini nggak bahaya nih, orang soleh nih, biarin aja dah. Dia sholat sendiri nggak berbahaya dia. Tapi kalau kita dakwah, ini mengganggu bisnisnya iblis. Orang yang sudah daftar di waiting list untuk menemani mereka di neraka, tahu-tahu batal. Dia bilang, sorry, nggak jadi, saya mau ikut ustadz ini aja. Nah, ini mengganggu usahanya dia. Makanya Nabi ketika tanya sama iblis, siapa orang yang paling kamu benci, wahai iblis? Dikatakan engkau ya Muhammad. Ente ganggu kerjaan aneh aja. Masalah. Tapi kalau kita sibuk sholat sendiri, zikir sendiri, baca Al-Quran hari-hari, jadi ancaman ya. iblis katakan no problem. No problem. Ini orang aman nih, nggak usah diganggu. Tapi kalau udah mulai ngajak-ngajak nih, iblis nggak suka. Datang lagi, ngajak lagi ke masjid lagi, Allah lagi. Saya sering diusir di rumah orang. Diusir sama istrinya, diusir sama sering. Tapi mau diapain? Sudah datang lagi kan. Orang anjing yang diusir dipanggil datang lagi. Masa kita nggak mau? Nggak kalah sama anjing. Coba usir anjing, usir, panggil lagi datang lagi. Gitu. Usir lagi, datang lagi. Ambil batu lempar, habis datang lagi. Nggak itu seperti itu. Karena kita tuh bekerja dengan Allah. Nah, kita zahiriahnya datang ke rumah-rumah orang itu, datang. Tapi hakikatnya itu kita tuh sebetulnya sedang mengetuk pintunya Allah. Orang yang pernah berjalan di muka bumi dalam keadaan hina karena agama di hadapan Allah, dia merasa hina. Maka nanti Allah malu menghisap dia di akhirat. Jadi kalau kita dakwah nih, apalagi kalau ikut tabligh ya, orang-orang tabligh datang ke kampung-kampung, orang nggak tahu siapa kita. Mau direktur lo, mau jenderal lo, mau presiden, mau siapa lo, orang nggak tahu. Orang nggak tahu, makanya ketika kita buat kerja ini, maka apa yang di sana yang apa yang dilihat Nabi akan kita lihat, apa yang dirasakan Nabi akan kita rasakan. Kalau Nabi itu apa sih kurangnya? Ya, manusia yang paling indah wajahnya Rasulullah, yang paling hebat akhlaknya Nabi. Tapi ketika dakwah dilempar batu mau orang. Bisa bilang sama teman-teman ustadz, kalau ente nggak pernah diusir, ente nggak pernah dilempar batu, ente nggak pernah diejek, nggak pernah didapatkan permasalahan dalam dakwah, berarti dakwah ente batil. Kalau hanya datang dicium tangan, dikasih duit sama orang, batil. Itu akan kita dapatkan juga. Tapi yang ini juga harus dapat, dua-duanya harus kita. Ini mesti buat dengan dakwah dengan cara Nabi. Datangi orang, besarkan Allah, kemudian tidak minta upah. Nah ini ajib nih dakwah Nabi. Dan ini yang berat bagi orang-orang sekarang. Kalau kami dakwah kayak orang kayak Ustadz nih, kayak Buya ini, gimana dapur kami? Itu pertanyaan yang anda dengar dari ulama loh, dari Ustadz. Dapur kami gimana ya? Saya bilang kalau mau cari duit ente ke pasar, dagang. Kalau agama ini ngabisin duit. Ente cari duit di pasar, ke kantor, berdagang, macam-macam. Dapat duit habisin untuk agama. Saya bilang, anak dakwah ini bukan mau cari makan, tidak. Anak dakwah ini mau cari Allah. Kalau makan jelas Allah kasih. Kalau kerja sama Allah, masa Allah telah ngasih gaji. Nah, untuk tidak menimbulkan fitnah, maka maisah aja. Nah, melukis, dagang, apa yang bisa dijual. Tapi bukan dari sana. Rezeki yang paling banyak tuh min haitsu la yahtasib, itu yang tidak disangka-sangka itu. Dari kadang-kadang di luar akal sehat kita, gimana cara Allah hantar rezeki itu nggak masuk akal. Saya nggak punya kerjaan berapa tahun terakhir ini, tapi bisa keluar negeri dalam 4 bulan. Kemana-mana, nggak masuk akal itu. Saya pikir-pikir, saya aja bingung. Gimana orang lain nggak bingung. Orang lihat stres. Nah, saya bilang, sekarang tuh bukan miskin lagi yang saya takutin. Kalau dulu mungkin ya ketakutan akan kemiskinan ini bahaya.
Dan itu yang menghalangi orang untuk mendekati Allah. Orang kaya takut miskin, orang miskin pengen kaya. Dua hal ini. Orang miskin pengen kaya. Nah, tapi kalau keinginan-keinginan kita tuh sudah kita sandarkan kepada agama, aman. Karena kaya miskin itu kan ujian. Kaya miskin itu ujian. Jadi kalau orang ditanya ente mau diuji bagaimana, ya jawabannya terserah Allahnya. Kalau orang masih pengen diuji dengan harta, maka dia akan diperbudak oleh keinginannya untuk jadi kaya. Begitu juga kalau orang ingin diuji dengan kemiskinan, dia pun akan diperbudak oleh keinginan untuk jadi miskin. Jadi kesini nggak mau, kesini nggak mau, saya mau miskin. Ada orang gitu bang. Ada orang nggak pengen terkenal tuh ada. Maka orang tanya sama anak, ente kan sekarang kok jadi setelah ikut dakwah kok jadi populer, jadi kenal. Mana-mana orang tahu semua. Saya bilang, saya nggak tahu secara Allah aja. Karena keinginan itu sudah nggak ada. Dulu saya pengen terkenal, nggak terkenal. Dulu pengen top, macam-macam sensasi dibuat. Tapi orang nggak ada yang kenal. Karena Allah memang nggak takdirkan. Orangnya udah capek nih, bikin lagu yang bagus-bagus, tapi nggak ada yang kenal. Begitu juga orang yang ingin tersembunyi pun akan diperbudak oleh keinginan. Itu semua. Nah, orang beriman itu dia sandarkan keinginannya terserah Allah. Mau dikayakan alhamdulillah, mau dimiskinkan pun alhamdulillah. Jadi ini yang mesti ketenangan di hati itu ya akan perkara ini. Kalau ini udah masuk ke hati ini, kita nggak khawatir lagi. Allah. Allah mau kasih duit, alhamdulillah syukur. Kalau dikurangin sabar. Syukur dan sabar nikmatnya sama. Makanya orang kaya itu belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu sengsara. Belum tentu. Belum tentu orang yang tinggal di rumah gubuk itu susah. Dan belum tentu orang tinggal di villa mewah itu bahagia. Ada pernah satu kisah namanya Club 99. Ini ada sering sampaikan di ceramah-ceramah. Jadi raja satu hari itu dia gelisah. Dia merasa dia nggak bahagia. Raja kan jelas kaya raja kan, istana mewah ini semua. Kemudian dia keliling suatu pagi ke rumah penduduk-penduduknya, dan dia berhenti di rumah tukang kebunnya. Di depan dia, jadi lihat tukang kebun tadi sedang bersenda gurau dengan anak istrinya, bahagia sekali. Bahagia, istrinya sedang hidangkan makanan, anaknya lari-lari main-main di depan taman rumahnya. Tukang kebun, orang miskin. Raja teriri. Dibilang, kenapa ini si miskin ini, tukang kebun saya ini kok dia lebih bahagia dari saya? Apa masalahnya? Dia kepikiran, dia pulang ke kerajaan, dikumpulkan semua staf orang-orang dekatnya, ditanya, apa rahasianya kenapa si miskin ini, tetangga kita ini, orang-orang tukang kebun ini bahagia sekali? Satu orang penasihat kerjanya katakan, karena dia belum mendaftar di Club 99. Raja bingung, klub apa lagi ini ente gitu. Oh, ini ada di Club 99. Kalau mau dia daftarkan di Club 99, saya minta kepada Tuan Raja nanti hantarkan uang ke depan pintu rumahnya. $99. Kalau dolar ya. Kalau dulu kan 99 dinar. 99. Kata Raja, kenapa harus 99? Saya bisa kasih dia 100, 1000? Enggak. Saya bilang kasih dia 99. Kalau sekarang kasih dia 990.000 uang, jangan 1 juta, kasih dia 990.000. Akhirnya raja karena ikut penasihat nih, dia kasih duit 950.000, $99. Kemudian ditaruh di depan pintunya. Pagi hari dia intip dari kejauhan pakai rokok. Apa yang sedang terjadi di rumah. Kemudian dapat uang gembira. Dia langsung itu 1, 2, 99. Katanya suami, apa saya salah hitung? Coba bu, kamu hitung bu. Akhirnya bisa itu 99. Anak kita sendiri 99 juga. Dibilang, ini kalau kita bekerja kumpulkan duit dapat $1 lagi. Ini kita punya uang $100. Bagaimana? Ayo udah. Akhirnya dia kumpul sore hari dia senang dia dapat uang $100. Setelah dapat $100 ini, dia bukan berhenti di sana. Dia malah mikir lagi, coba kalau kita punya $200, kamu bukan kerja, kamu abi modalin nih, jual koran, nah kamu pergi semua.
Akhirnya bapak ini sibuk kerja, istri sibuk kerja juga, biar duit yang $100 ini bisa nambah lagi. 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari, akhirnya tidak nampak lagi canda tawa di sana. Karena pulang, anaknya udah pulang letih, masih istrinya pun lembur nyuci baju di rumah orang dan sebagainya. Biar uang ini terus bertambah. Baru raja tadi sadar. Ternyata nafsu manusia ini, dia itu akan loncat-loncat kalau dimanjakan. Dia akan gembira dan berteriak-riang kalau nafsu ini dimanjakan. Dan nafsu ini obatnya harus dikekang biar dia tenang. Jadi ketika dia masih nggak punya apa-apa, dia tenang hidupnya. Ketika sudah punya 99, muncul keinginan-keinginan dia. Ingin nambah lagi 100, ingin lagi jadi 100. Kalau punya 200 gimana? Kalau punya 300 gimana? Kalau punya 1000 gimana? Akhirnya istrinya sibuk kerja, anaknya sibuk kerja, dia pun sibuk kerja. Akhirnya nggak ada lagi waktu untuk bersama. Nah, raja sadar. Ternyata memang ini tukang kebun sudah menjadi salah satu anggota dari Club 99. Club 99 nggak cukup, maksudnya orang yang selalu kurang gitu. Nah, jadi intinya sekarang kita gimana caranya segala keinginan nafsu kita ini kita injak. Ulama katakan kalau kalian mau masuk surga, dua langkah saja. 1 langkah menginjak nafsu, 1 langkah masuk surga. Ya ada keinginan kita, coba alihkan dengan keinginan Allah. Ganti kesenangan nafsu kita dengan kesenangan Allah. Dan ini namanya kalau dalam bahasa Arabnya mujahadah. Nah, mujahadah ini mengganti kesenangan nafsu kita dengan kesenangan Allah. Apa saja. Malam kita enak tidur nih, bangun tahajud 2 rakaat. Nafsu kita tuh susah untuk mengeluarkan sedekah. Kalau mau mengeluarkan sedekah tuh dari niatnya awalnya besar nih, ujung-ujungnya kecil lagi. Makanya di kotak Jumat itu jarang orang yang terang-terang memasukin duit kita, pasti ditutup. Karena 1000 atau nggak ada goloknya soalnya kan. Malaikat lah takut ngeliat gitu. Tapi kalau ada uang 100.000 tuh gini dulu kan, dilihatin. Yang tutup tuh pasti dikit tuh ngasih itu. Kebanyakan dikit. Jadi kita mau makan puasa. Paling berat itu tuh ya meninggalkan kesenangan kita tuh anak kita, istri kita, itu dakwah.